Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Putri Anjani Ponto, NIM 2214201182, kelas A6 Keperawatan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu keterampilan dasar keperawatan, dengan dosen pengampu Nurse Rivelino Hamel Escape MKes. Tugas yang saya buat tentang pemasangan infus. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama adalah tahap prainteraksi. Di dalam tahap prainteraksi ini, yang kita lakukan yang pertama, kita memverifikasi data sebelumnya. Kemudian kita menyiapkan alat, dan alat-alatnya tersebut antara lain: 1. Sarung tangan 1 pasang. 2. Selang infus sesuai dengan kebutuhan makro dan mikro. 3. Cairan parenteral atau cairan infus sesuai dengan kebutuhan. 4. Jarum intravena atau avoket. 5. Kapas alkohol. 6. Desinfektan. 7. Tourniquet. 8. Perlak. 9. Bengkok. 10. Plester. Dan 11 kasa steril. Setelah semua alat sudah tersedia, kita masuk ke tahap orientasi. Di dalam tahap orientasi ini, kita mendatangi pasien terlebih dahulu dan mengucapkan salam, menjelaskan tujuan, dan menanyakan kesiapan pasien. Kita masuk ke tahap kerja. Di dalam tahap kerja ini, kita mulai memberi tindakan. Tindakan yang pertama yang kita lakukan adalah, yang pertama, kita menyiapkan cairan infus. Setelah itu, kita masukkan selang infus ke dalam botol infus. Yang kedua, setelah selang infus dan botol infus terpasang, maka kita gantungkan botol infus pada standar infus. Kemudian yang ketiga, isi selang infus sampai tidak ada gelembung udara. Yang keempat, atur posisi pasien senyaman mungkin dan tentukan vena yang akan ditusuk. Yang kelima, jika sudah ditemukan lokasi penusukan, maka kita akan pasangkan perlak. Yang keenam, setelah itu mulai pasang tourniquet kira-kira 5 cm dari daerah penusukan. Yang ketujuh, mulai membersihkan daerah penusukan pakai kapas yang sudah dicampur alkohol tadi atau desinfektan dengan cara melingkar atau satu usapan. Yang kedelapan, mempertahankan vena supaya saat penusukan tidak berubah posisi. Yang kesembilan, kita mulai menusuk secara perlahan. Setelah masuk sebagian kira-kira 0,5 cm pada suntikan, kita mulai cabut jarum perlahan-lahan. Yang kita masukkan hanya selang kecilnya saja. Kemudian yang ke-10, setelah masuk, kita lakukan fiksasi sementara agar tidak lepas. Yang ke-11, lepaskan tourniquet. Kemudian yang ke-12, mulai pasang spuit dengan infus yang sudah siap tadi. Yang ke-13, alirkan cairan infus, memastikan benar-benar masuk. Yang ke-14, jika sudah benar-benar masuk, maka lakukan fiksasi menggunakan plester. Kemudian yang ke-15, setelah itu, maka kita atur tetesan infus sesuai dengan kebutuhan. Nah, dalam tahap kerja ini sudah selesai, maka kita masuk ke tahap terminasi. Dalam tahap terminasi ini yang kita lakukan yang ke-16, evaluasi semua tindakan tersebut. Kemudian masuk ke tahap 17, maka kita pamit ke pasien dan mengucapkan salam. Yang ke-18, kita membersihkan alat-alat, dan yang ke-19, kita mencuci tangan. Dan yang terakhir, jika semua tindakan sudah selesai, maka kita dokumentasikan mulai dari waktu, tanggal, dan hari. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor,
perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.